dipersembahkan oleh Big Data Center Imeri Idea Lab, dan kali ini kita collab nih sama Akar Ilmiah. Thank you. Tepuk tangan semuanya. Bersama saya Hazrin Alfauhan, host untuk episode 7 kali ini, menggantikan host sebelumnya Mas Izal. Makasih Mas Izal kesempatannya saya bisa berkontribusi. Dengan tema hari ini, masa depan riset genomik di Indonesia. Seru banget ya dok ya. Nah, genomik ini sebenarnya sesuatu yang udah sering teman-teman denger kan ya, apalagi buat teman-teman nih yang suka nonton science fiction mungkin udah sering banget ngedenger soal genomik, mutasi gen kayak di Marvel misalnya, di Hulk, di Spider-Man, atau di film zombie ya dok ya, kayak mutasi virus gitu kan. In real life topik ini tuh sebenarnya beneran ada gitu dan udah berkembang pesat ya dok ya. Dan emang seseksi itu nih untuk diomongin, apalagi sekarang pemetaan gen manusia udah rampung ya dok ya di tahun 2003 ya. Ya sebenarnya tahun 2004-an dibilangnya udah rampung, tapi sampai sekarang masih ada lagi lah bagian-bagian yang lebih kecil lah gitu. Sehingga katanya nih si pemetaan gen manusia ini itu menjanjikan bisa menawarkan kita tuh metode analitik, metode diagnosis yang lebih jitu katanya ya, atau terapi yang lebih jitu dan pengobatan yang lebih jitu katanya begitu ya dok ya. Nah, karena peran genomik yang besar ini di Indonesia nih katanya juga udah mulai nih, kita mau lihat nih seberapa jauh sih Indonesia bisa mengejar si penelitian genomik ini. Penelitian ini juga tidak terlepas dari perkembangan penelitian di pemetaan gen dan analisis big data nih yang lagi tren banget diomongin di Indonesia nih. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang apa itu genomik, gimana perkembangan penelitiannya di Indonesia, gimana peran Big Data dan Big Data Center sendiri di Indonesia nih untuk riset genomik ke depannya, kita mulai aja yuk ngobrol sama narasumber kita hari ini, Dr. Aril Pradipta. Halo dok, apa kabar? Baik, terima kasih. Mbak Riri bagaimana? Nah, Dr. Aril ini merupakan dokter lulusan FKUI. Tahun berapa tuh dok lulusan FKUI? 2013 2013 ya. Beliau merupakan dokter lulusan FKUI cum laude kelas internasional, dan kemudian beliau mendapatkan gelar Master of Research in Immunobiology from Newcastle University upon Tyne, dan kemudian mendapatkan gelar PhD in Medical Science di Osaka University, Jepang. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi Specially Appointed Researcher in Immunoparasitology Lab IFREC Osaka, Senior Researcher Fellow di GSI Lab, Staff Facility Research and Networking Development IMERI FKUI di Cluster Animal Research Facility, dan kemudian saat ini beliau juga sedang sibuk nih mengembangkan YouTube-nya ya, di Akar Ilmiah, teman-teman bisa tengok nanti ya. Nah, kali ini kita teman-teman udah mulai penasaran nih mungkin nih tentang bahasan kita hari ini, genomik. Langsung aja kita tanya ya ke Dr. Aril. Jadi gimana dok, genomik itu apa sih dok sebenarnya dok? Masih Mbak Riri, masih juga teman-teman sekalian dari BDC ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau kita membahas genomik dan genetik ya, jadi beberapa tahun yang lalu tuh mungkin kata-kata genetik itu lebih sering kita dengarkan, sementara genomik itu sepertinya tuh baru muncul akhir-akhir ini. Secara definisi banget gitu ya, secara definisi banget genetik itu sebenarnya adalah pembelajaran mengenai suatu gen dan efeknya yang diturunkan gitu. Jadi kayak hereditary sih sebenarnya bahasanya, kayak Mendel keturunan. ya teman-teman mungkin. Iya, Mendelian SMA genetics tuh. Ya benar. Kacang ercis. Iya benar. Sekarang nama barunya tuh genomik. Nah, atau gimana? sebenarnya sih kalau kita ngobrol-ngobrol aja tuh seakan-akan dia interchangeable. Tapi kalau genomik itu sebenarnya mencakup lebih luas dari hanya pembelajaran satu gen dan keturunannya gitu. Bagaimana dia menurunkan. Tapi bisa juga mengenai bagaimana gen tersebut kemudian dipengaruhi oleh ekspresinya, dipengaruhi oleh protein, atau dipengaruhi oleh gen lain. Jadi beberapa gen mempengaruhi suatu karakter atau suatu penyakit tertentu. Nah, karena banyaknya bagian yang harus dipelajari, harus lebih komprehensif gitu ya. Jadi namanya seperti genomik gitu. Bahkan interaksi dengan lingkungan juga ya bisa ya dok? Iya, jadi memang itu juga ada ya pembelajaran sekarang, memeriksa genomik dari sampel-sampel lingkungan gitu, dan melihat ataupun dari sampel manusia dan bagaimana lingkungan mempengaruhi gitu. Ya memang. Jadi karena banyaknya yang harus dibahas itu, terminologi yang lebih sering tergaung akhir-akhir ini adalah jadi genomik. Genomik untuk luasnya ya. Iya. Terus Dr. Aril sendiri kenapa nih tertarik belajar di bidang genomik yang
ini luas banget gitu. Iya, iya. Batasannya apa kayak luas banget gitu. Apa nih yang bikin dokter Ariel kayak menekuni bidang ini? Benar-benar terima kasih. Jadi eh, saya sih sebenarnya kan S2 saya itu sebenarnya imunologi yang autoimun, Mhm. terus S3-nya itu imunologi yang infeksi gitu. Tapi sepanjang saya melakukan proses pembelajaran itu dan penelitiannya juga, itu 90% lah sebenarnya adalah melakukan genetic engineering terhadap apakah dia di cawan petri selnya aja gitu, Mhm. atau sampai pun binatangnya, yaitu Mmm, biasanya mencit gitu ya. tikus Jadi ya? iya, jadi di Mhm. genetic engineering untuk misalnya ya, ini simplifikasi ya, membuat sel T-nya itu lebih lemah, lalu dikenakan infeksi tertentu, bagaimana sih efeknya gitu. Jadi itu, tapi ini Rekayasa ya? ya rekayasa genetika Rekayasa. gitu. Nah, sehingga saya melihat kayak oh berarti kedepannya gitu ya, dan sekarang sih udah sekarang gitu ya, kayak the future is now gitu. eh, Sangat penting untuk kita mengetahui genetika genomika ini karena eh, dia seperti di hulu dari banyaknya hal yang bisa di-discover mengenai manusia gitu. Mmm, Apakah itu dari penyakitnya atau dari karakternya gitu. Jadi itulah kenapa saya walaupun itunya di imunologi tapi genetika. Saya menerima banyak pelatihan dan juga mencari informasi banyak mengenai genomik. Tadi kan dokter Ariel cerita nih, banyak riset genomik itu dokter Ariel megangnya yang di cawan petri Hmm. dan di tikus. Hmm. Itu kedengarannya kan lab banget gitu ya dok. Mungkin Ya. teman-teman bingung juga nih, itu kan tikus dan di sel gitu. Kalau penerapan secara langsungnya ada nggak sih yang lebih deket ke kesehatan masyarakat gitu? Ilmu Ya, genomik ini yang langsung bisa diterapkan di masyarakat dan masyarakat bisa lebih relate nih apa ya kira-kira dok penerapannya? betul. Walaupun belum banyak, tapi Mhm. sebenarnya sudah ada gitu ya. Hmm. Contohnya aja yang paling akhir-akhir ini gitu menjadi perhatian karena adanya pandemik COVID-19 ya, Oh karena iya ada benar banget. COVID-19. Dan kita COVID-19. mempelajari dari penanganannya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri bahwa untuk mengetahui varian dari COVID-19 yang menyebar itu bisa mempengaruhi tindak public health-nya gitu. Hmm. Apakah kita harus lebih ketat atau kita justru bisa agak longgar atau vaksinasi yang harus diperketat atau mungkin kita harus mengetahui oh mungkin penyebaran baru ini disebabkan oleh varian baru gitu. Hmm. Dan itu menjadi langkah jelas ya dalam masa pandemik ini bahwa daerah-daerah atau negara-negara yang mengetahui varian yang bersirkulasi Mhm. memiliki informasi tambahan untuk membuat keputusan public health dalam penanganan pandemi. Di sisi lain sebenarnya dari kira-kira 5 tahun 7 tahun yang lalu itu sudah ada aplikasi yang em, lebih terasa sebenarnya. Jadi ada suatu penelitian yang menunjukkan, nanti mungkin kita bisa cari papernya ya Mhm. sendiri-sendiri. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa susunan eh, genetik seseorang itu mempengaruhi apakah suatu obat itu efektif atau tidak terhadap dia. Hmm. Oke, saya juga pernah dengar ini soal precision medicine ya. Iya, precision Eh, medicine, pengobatan presisi atau bahasa trendinya yang sekarang kalau yang di itu masih farmakogenomik gitu ya. mhm. Jadi simplifikasinya sih ada orang-orang dikasih obat A, dia efek obatnya 100% gitu. Jadi Mhm. penyakit apapun yang harusnya diobati itu bisa dicegah atau tidak kena sama sekali gitu. Hmm. Tapi tanpa kita ketahui, ada Mhm. orang-orang yang dikasih obat yang sama, obat A, efeknya bisa hanya 20% atau 30% sehingga penyakitnya itu seperti tidak sembuh atau Hmm. justru tidak berhasil dicegah gitu. Oh, mungkin ini yang bisa menjawab pertanyaan di masyarakat ya. Kadang-kadang kayak gue minum ini gue bisa sembuh, ditawarin ke temennya minum nggak sembuh. Itu bukan berarti obat yang salah, tapi karena emang setiap manusia tuh punya identitas genetik yang beda-beda ya dok ya. Emang Betul. itu faktanya begitu, makanya sekarang mulai banyak penelitian ke sana gitu ya. Betul. Jadi Hmm. ada banyak faktor sebenarnya yang Mm-mm. mempengaruhi kesehatan manusia. Sejujurnya Mm-mm. dari penelitian pun belum sepenuhnya mengetahui sebenarnya genetika atau genomika tuh seberapa besarnya sih efeknya terhadap kesehatan manusia. Hmm. Yang sudah jelas adalah ada efeknya. Ada efeknya. Tapi apakah dia efeknya 100%? Kayaknya enggak juga. Hmm. Kayaknya ada gaya hidup juga berpengaruh Iya, kan gitu kan. nature versus nurture lah Nature gitu ya. nurture Yang ya. Jadi ramenya ya. tapi ada Ada. pengaruhnya ada. Kalau di Indonesia sendiri riset yang menarik tadi nih yang precision medicine itu udah mulai